Dalam melakukan berhubungan biologis antara pasangan suami istri, secara Islami itu punya caranya tersendiri. Wal jima'i kaifiyatun, di dalam melakukan berhubungan biologis antara pasangan suami istri, secara Islami itu punya caranya tersendiri ya. Wahia, gimana tuh caranya? Nah, seorang istri di dalam posisi terlentang kepada punggung istri tersebut ya, dan kemudian seorang suami itu berada di atas sang istrinya. Selain cara tersebut itu nggak ada cara melakukan berhubungan yang lebih baik. Berarti ini bisa dikatakan posisi ini posisi yang lebih baik di dalam pandangan Islam. Lalu sang suami bisa bermain-main dulu dengan sang istri, dengan misalkan cara merangkul, kemudian mencium sang istrinya, sehingga ketika syahwat sang istrinya udah sampai memuncak, sang suami bisa melakukan berhubungan dengan istrinya. Tetapi setelah syahwat sang istri itu memuncak, dan pada saat air nutfah sang suami itu udah tumpah ke istrinya ya, sang suami itu jangan langsung buru-buru mengangkat miliknya itu. Tetapi sang suami itu harus sabar sesaat dengan cara mendekap istrinya dengan erat gitu ya. Setelah tubuh sang suaminya merasa rileks, udah merasa tenang, maka sukunan aziman, maka sang suaminya itu jangan dulu diangkat ya, naza'a jangan dulu diangkat, diam dulu. Setelah itu bisa dicondongkan badannya itu ke arah kanan. Karena kalau dilakukan dengan cara seperti itu, insya Allah nanti akan mendapatkan anak laki-laki. Nah, ini berarti ada tips ya di sini. Gimana sih kalau misalkan pengen punya anak laki-laki? Barusan di dalam kitab itu dikatakan bahwa ada tingkah melakukan berhubungan yang paling baik banget di antara semua gaya-gaya posisi. Itu adalah dikatakan dengan posisi missionary kalau bahasa kitanya ya. Posisi missionary itu adalah posisi yang mana seorang perempuannya terlentang di bawah dan sang suaminya berada di atas. Ini posisi yang normal gitu ya, sang suaminya itu di atas. Kenapa sih menurut ulama dikatakan bahwa posisi ini posisi yang bisa dikatakan paling baik di dalam pandangan Islam di antara posisi yang lain? Karena kalau secara diteliti kan memang dengan posisi ini maka nanti kan mulut rahim seorang istri itu kan dengan posisi terbuka gitu ya, akan lebih lebar terbuka. Nah, ketika lebar terbuka, ketika sang suami memasukkan dan tumpahlah air nutfah sang suaminya, maka itu akan lebih terendam lebih lama gitu ya di mulut rahim sang istri. Jadi lebih terendam lebih lama. Nah, dikarenakan lebih terendam lebih lama itu akan mempermudah dalam proses pembuahan. Oleh karena itu, ini tuh posisi ini cocok banget bagi kalian memang lagi program pengen punya anak gitu ya. Program pengen punya anak, posisi ini adalah posisi yang paling baik banget. Bahkan saya tuh pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun bahwa dengan posisi ini di dalam Fathul Zari nggak dikatakan, kalau dalam Qurratul Uyun dikatakan bisa misalkan memakai 2 bantal yang ditiduri oleh istrinya di bawah punggungnya seperti itu. Kenapa? Karena hal itu lebih baik lagi karena nanti posisi mulut rahim sang istri akan lebih lebar lagi terbuka gitu. Sehingga ya lubang pintunya itu semakin bisa mempermudah masuk begitu ya air nutfah milik suami kepada istrinya tersebut seperti itu ya. Nah, itu adalah program kalau yang pengen punya anak gitu sebenarnya. Tapi sih sebetulnya itu tergantung rahimnya juga ya. Tapi kalau misalkan posisi rahim istrinya itu agak condong ke belakang, sebetulnya justru posisi yang lebih baik itu adalah posisi seperti wanita yang lagi sujud, kemudian suami berada di belakangnya gitu. Jadi posisi apa ya? Posisi doggy style mungkin. Nah, seperti itu adalah posisi kalau misalkan rahim istrinya itu berada di belakang. Tapi kita nggak akan tahu posisi rahim istri kita itu posisinya di mana. Jadi sebetulnya harus dicek ya ke dokter gitu, ke lab biar dilihat posisi rahim istri kita itu posisinya gimana gitu.
Seperti itu gitu ya. Oke, sebetulnya sih ada lagi ya pembahasan, tapi saya langsung deh ya di sini ingin menerangkan ke tips kalau misalkan pengen punya anak laki-laki. Nah, barusan juga di dalam kitab Fathul Izar ini dikatakan kalau misalkan pengen nih punya anak laki-laki, setelah melakukan dengan gaya missionary tersebut, sesudah air nutfahnya keluar ke mulut rahim sang istrinya, maka sang suami itu jangan langsung lekas jangan langsung lekas mencabut miliknya itu. Jadi harus didiemin aja dulu, sabar dulu, pegang istrinya dengan erat-erat, dengan penuh kasih sayang tentunya ya. Maka setelah itu badan sang suaminya bisa dicondongkan ke arah kanan. Sekali lagi, setelah keluar peluk istrinya dengan penuh rasa kasih sayang, maka sang suaminya bisa mencondongkan badannya ke arah kanannya. Seperti itu ya. Nah, setelah beberapa menit condong ke arah kanan, maka sang suaminya baru bisa lekas ya misalkan ke kamar mandi. Dan setelah itu sang istrinya juga jangan dulu ke kamar mandi. Sebaiknya sang istri pun ikut miring condong ke arah kanan ya. Untuk sang istrinya pun sama, ikut condong miring ke arah kanan. Setelah suaminya, sekarang bagian istrinya condong ke arah kanan. Nah, udah gitu, maka untuk lebih mengefisienkan itu seorang istri bisa misalkan mengangkat kedua kakinya, melonjorkan kedua kakinya itu ke atas, misalkan ya kita tempelkan di tembok misalkan, seperti itu beberapa menit saja gitu ya. Biar yakin benar-benar di dalam gitu ya posisi air nutfah di rahim sang istrinya. Setelah itu ya bisa lalu ke kamar mandi ya untuk membersihkan seperti itu. Oke, mungkin tadi ada sedikit pembahasan yang enggak saya bahas ya. Insya Allah deh di pembahasan lain saya akan membahas bagaimana, barusan juga sih diterangkan ada bagaimana sedikit melakukan foreplay. Insya Allah nantikan terus ya di pembahasan saya selanjutnya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.